Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Serta salam dan taslim atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa manusia dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang. Alhamdulillah adik-adik sekalian, hari ini kita melanjutkan perkuliahan kita masih terkait dengan dasar manajemen, pengantar manajemen yang merupakan kelanjutan dari perkuliahan kita minggu lalu. Nah, adik-adik sekalian, saya sudah melihat video dari yang adik-adik sampaikan sebelumnya, salah satu video dari beberapa video yang ada, dan hasilnya cukup menarik, dan di situ kita bisa mempelajari bahwa bagaimana sih bagaimana sih manajemen yang dirasakan oleh para manajer atau para pemilik usaha di saat mereka menjalankan usahanya masing-masing. Satu video yang saya share di Samoke itu adalah merupakan salah satu video yang baik menurut saya. Mudah-mudahan adik-adik yang lain juga bisa melakukan hal yang sama, membuat video yang sama untuk mengerti bagaimana sebenarnya perasaan menjadi seorang manajer. Nah, adik-adik sekalian, hari ini kita lanjutkan materi kita terkait dengan masih pengantar manajemen, di mana minggu lalu kita berfokus terakhir pada bagaimana sih rasanya menjadi manajer. Nah, adik-adik sendiri sudah melakukan survei dan wawancara untuk merasakan bagaimana perasaan para manajer. Nah, tentunya pada proses itu, dalam proses menjalankan sebuah usaha itu bukanlah hal yang mudah, karena kita akan berhadapan dengan suatu kondisi yang dimana kondisi itu akan memaksa kita untuk mengambil sebuah tindakan. Apakah tindakan itu benar atau salah, itu menjadi urusan yang terakhir. Tetapi yang penting adik-adik sekalian adalah bagaimana betul-betul kita mengerti sebelum kita terjun pada dunia manajerial, atau terjun pada dunia usaha, atau terjun pada usaha kita masing-masing yang akan kita rintis. Nah, adik-adik sekalian, hari ini saya coba membahas kembali bagaimana rasanya menjadi seorang manajer. Ya, berikut ini saya tampilkan slide saya. Ya. Kelihatan ya? Oke, adik-adik sekalian, saya di sini ini sudah kelihatan bahwa pengantar manajemen untuk pertemuan ketiga, bagaimana rasanya menjadi seorang manajer. Nah, bagaimana rasanya menjadi seorang manajer itu tentunya sangat-sangat hanya manajer sendiri yang rasakan. Kita hanya bisa menduga-duga bagaimana perasaannya, dan mungkin hanya bisa menanyakan bagaimana perasaannya. Tentunya bagi kita, ketika kita misalnya menjadi seorang manajer, maka disitulah kita akan merasakan bagaimana perasaan sesungguhnya. Nah, sebagai ilustrasi, saya menggambarkan seperti ini. Jadi misalnya begini, aktivitas manajemen atau aktivitas manajer. Misalnya seorang manajer atau seorang pemilik usaha seperti yang teman-teman mewawancarai, atau misalnya kita fokus pada sebagai seorang manajer misalnya. Nah, jam 7 dia sudah sampai di kantor dan dia sudah membuat rencana apa yang akan dilakukan hari itu. Jadi jam 7 dia datang di kantor, untuk merencanakan apa yang akan dilakukan. Nah, setelah itu tiba-tiba kemudian ada bagian dari kantor atau misalnya ada karyawan yang datang untuk membicarakan agenda makan malam. Itu jam 8. Ya, tentunya seorang manajemen atau manajer harus mengakomodasi atau harus melayani semua yang datang. Jam 9 itu ada telepon bahwa ada kerusakan fasilitas untuk usaha kita. Maka tentunya sebagai seorang manajer harus mengambil tindakan untuk menyelesaikan persoalan kerusakan fasilitas ini.
setengah jam kemudian ada lagi karyawan minta permintaan untuk bagaimana Pak, gimana caranya buat surat ini, buat surat ini. Berarti seorang manajer juga harus paham tentang persuratan. Nah, kalau yang jam 9 tadi ketika ada kerusakan fasilitas, maka dia harus juga secepatnya untuk bisa mencari atau mendapatkan informasi yang bisa memperbaiki fasilitas tersebut. Kemudian 9.30 permintaan format surat, kemudian ada lagi 9.45, baru 15 menit kemudian itu ada lagi laporan manajer akuntansi bahwa di bagian akuntansi ada permasalahan. Maka seorang manajer pun harus segera mencari solusi atas permasalahan itu. Kemudian 15 menit kemudian ada lagi laporan bahwa di manajer penjualan juga bermasalah. Karena misalnya di manajer penjualan itu membuat para stafnya itu ngambek misalnya. Karena dia memarahi para anggota staf sehingga anggota stafnya ngambek. Maka apa yang dilakukan sebagai seorang manajer? Sebagai manajer umum ya misalnya. Ini kemudian setelah itu 1 jam kemudian ada lagi surat komplain bertubi-tubi dari pelanggan bahwa ada persoalan-persoalan yang dari pelanggan itu yang belum terselesaikan, pelanggan kecewa dan sebagainya. Jam 12 itu dapat lagi telepon tentang kerugian usaha. Itu dari manajer dari laporan-laporan yang ada misalnya apakah itu bagi internal atau misalnya dapat telepon dari atasannya lagi. Nah, pertanyaannya kemudian dan di sini kita bisa melihat bahwa menjadi seorang manajer itu tidak mudah karena kita berhadapan dengan semua permasalahan yang ada dan kita harus memikirkan semua permasalahan ini. Tiba-tiba misalnya jam 1 ada lagi telepon misalnya printer rusak dan tidak ada anggota staf di situ yang tahu perbaiki printer, yang tahu seluk-beluk printer. Maka seorang manajer pun harus turun tangan untuk menyelesaikan persoalan itu. Seorang manajer itu harus mengerti tentang laporan keuangan, tentang akuntansi, harus mengerti tentang apa yang dilakukan oleh manajer penjualan, harus dimengerti apa yang dilakukan oleh manajer produksi. Itu sebagai seorang manajer. Maka saya menggambarkan bahwa ilustrasi menjadi seorang manajer itu ya bisa-bisa pusing karena terlalu banyak masalah yang harus diselesaikan. Masalah yang bertubi-tubi, yang sangat banyak yang harus diselesaikan dalam waktu yang cepat dan hampir bersamaan. Itu menjadi seorang manajer itu sangat penting dan sangat dibutuhkan untuk bisa menyelesaikan semua persoalan yang ada. Manajer harus melakukan pekerjaan yang sangat cepat dan tidak boleh pusing seperti ini. Ya. Kita lanjut. Apa sih peran manajer? Peran manajer itu yang pertama ada berapa poin? Ya, ada 3 poin ya, ada 3 poin. Yang pertama itu sebagai bagian dari informasi atau yang menginformasikan, kemudian bagian hubungan antar personal, kemudian bagian keputusan. Informasi itu terkait dengan pengawasan menerima laporan secara berkala. Jadi seorang manajer umum atau general manager itu harus mendapatkan laporan secara berkala dari misalnya keuangan atau dari produksi ataupun dari pemasaran. Kemudian laporan keuangan tersebut diteruskan. Jadi meneruskan informasi laporan. Jadi informasi yang ada yang diterima dari internal itu kemudian dia teruskan kepada atasan ketika dia punya lebih atasan lagi atau kepada direksi dan sebagainya. Kemudian juru bicara dia menyampaikan informasi kepada pihak luar melalui pidato, laporan dan lainnya. Itu sebagai informasi. Kemudian antar pribadi, sebagai antar pribadi, antar personal di dalam sebuah perusahaan, maka manajer itu berfungsi sebagai figur kepala dengan misalnya meresmikan tanda tangan dan sebagainya. Itu sebagai figur kepala. Sebagai figur pemimpin, dia mengarahkan, memotivasi dan membimbing. Ya, dia mengarahkan, memotivasi dan membimbing. Sebagai penghubung, misalnya ada yang antara satu divisi dengan divisi yang lain itu terjadi pertengkaran. Maka yang harus dilakukan sebagai seorang manajer adalah bagaimana memperbaiki hubungan tersebut, bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di dalam
di dalam organisasi tersebut. Kemudian selanjutnya sebagai pengambil keputusan, itu dia bertindak sebagai wirausahawan, yaitu bagaimana mengidentifikasi ide dan mendelegasikan tanggung jawab. Wirausahawan itu adalah orang yang berani mengambil keputusan di tengah-tengah banyak persoalan-persoalan yang terjadi. Maka dari itu, sebagai seorang manajer harus berani mengambil keputusan dan mengidentifikasi ide, mendelegasikan tanggung jawab dan sebagainya. Kemudian selanjutnya dia harus menyelesaikan penyelesaian masalah konflik internal yang ada. Kemudian pembagi sumber daya, misalnya dalam proses perencanaan kita harus membagi yang mana yang menjadi anggaran prioritas. Dan sekaligus sebagai seorang manajer itu menjadi seorang negosiator. Selanjutnya, manajer itu risiko menjadi manajer. Jadi saya menggambarkan di sini, dari gambar ini, seorang manajer harus betul-betul ini semua ada di pundaknya. Ini semua ada di pundaknya. Ya. Manajer itu beban kerja semakin meningkat. Dia harus datang sebelum yang lain datang, dan dia harus pulang setelah yang lain pulang. Untuk apa? Untuk mengontrol semua kondisi yang ada. Untuk mengontrol, misalnya dia harus datang untuk tahu siapa yang datang terlambat. Dan untuk terakhir pulang, dan dia tahu apa yang telah dikerjakan misalnya oleh anggota-anggotanya semua ini. Menjadi seorang manajer, semua ini ada di pundaknya dan semua ini ada dalam genggamannya. Dia harus bertanggung jawab ke semua manusia ini. Dan perlu diperhatikan, yang ada di atas ini adalah manusia. Yang ada di atas ini adalah semuanya manusia. Maka menjadi seorang manajer atau pimpinan sebuah perusahaan, itu beban kerja meningkat. Itu lebih 8 jam, bahkan sampai mungkin pulang 9 jam. Kemudian tanggung jawab tanpa henti, sangat banyak sekali tanggung jawabnya. Tadi persoalan yang saya gambarkan tadi sebelumnya, bahwa menjadi seorang manajer itu ya ini, di sini kita bisa melihat bahwa menjadi seorang manajer seperti ini itu sangat banyak yang harus dia selesaikan. Semua persoalan yang di kantor itu pasti akan dikerahkan atau disampaikan kepada manajer. Dan di situ manajer berperan untuk menyelesaikan. Kemudian memikirkan tanggung jawab orang lain. Seorang manajer harus memikirkan tanggung jawab harus memikirkan tanggung jawabnya pemasaran, harus memikirkan tanggung jawab pembuat laporan keuangan ataupun produksi. Mengapa dia harus memikirkan tanggung jawabnya? Kalau ada yang salah bagian pemasaran atau bagian keuangan, itu berarti akan menyebabkan akan menyebabkan usaha tidak efisien atau kemungkinan besar tujuan tidak bisa dicapai. Kemudian yang keempat, menjadi seorang manajer itu terjebak di atas dua kepentingan. Yang pertama, kepentingan atasan dan kepentingan tenaga kerja. Kepentingan atasan misalnya menginginkan setoran atau menginginkan fee yang dibayarkan kepada atasan atau misalnya kepada para pemilik modal itu sekian, maka dan di waktu yang bersamaan tenaga kerja juga menginginkan peningkatan upah. Maka dengan demikian dia terjebak di antara dua keputusan harapan bagi seorang atasan dan harapan bagi bawahan atau tenaga kerja secara umum. Nah, dia harus terjebak dan dia harus bisa dia harus menjaga komunikasi keduanya, harus menjaga komunikasi pada atasan atau pemilik modal misalnya, dan harus menjaga komunikasi kepada tenaga kerja atau bawahannya yang ada di bawahnya, agar semuanya bisa berjalan dengan efektif. Apa jadinya ketika dia mengakomodasi kemauan atasan dan mengabaikan tenaga kerja, maka tenaga kerja mogok, otomatis perusahaan juga berhenti. Dan ketika mengakomodasi tenaga kerja dan dari sisi atasan atau misalnya para pemilik modal tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh tenaga kerja dan manajer, maka secara otomatis kepemilikan modal akan kita tidak miliki. Ya, selanjutnya bagaimana manajemen di usaha kecil atau nirlaba? Pada umumnya, pada usaha kecil atau nirlaba, manajemen lebih melihat kepada wirausaha dan transparansi. Jadi, ketika pada konsep ini, maka wirausahalah yang menjadi kekuatan para pengusaha kecil. Bahwa dia betul-betul harus berjuang, harus bisa mengambil resiko dan sebagainya. Dengan demikian, maka hal tersebut bisa mengembangkan usahanya.
atau bisa begini dikatakan bahwa semangat entrepreneurship lah yang harus dimiliki oleh jiwa-jiwa dalam manajemen skala usaha kecil. Daya juang yang harus tinggi dan tidak boleh menyerah. Ya, sekali lagi daya juang yang harus tinggi dan tidak boleh menyerah. Kemudian bagi usaha nirlaba itu adalah transparansi. Nirlaba itu adalah lembaga-lembaga non-profit, misalnya pengelola baitul mal atau yayasan dan sebagainya. Jadi bagi pengelola nirlaba itu mengharapkan adalah adanya transparansi sehingga para donatur pemerintah percaya bahwa apa yang dilakukan betul-betul bisa untuk menyelesaikan persoalan yang ada di sekitarnya atau dana-dana yang digunakan disesuaikan untuk peruntukannya. Selanjutnya, manajemen dan lingkungan kerja baru. Jadi kita tahu bahwa kehidupan ini adalah arus perubahan yang tidak ada hentinya, arus perubahan yang terus bergerak. Nah, di dalam ini manajemen dan lingkungan kerja baru ini karakteristiknya misalnya ada beberapa ini karakteristiknya ada kekuatan teknologi, ada kompetensi manajemen. Ada tempat kerja lama, ada tempat kerja baru. Atau dalam hal ini bisa dikatakan bahwa perubahan arus itu dari offline ke banyak online untuk saat ini. Nah, apa-apa itu dari sisi karakteristik, misalnya dari sisi sumber daya, pada tempat yang kerja lama atau misalnya selama ini di tempat kerja kita, itu lebih kepada aktivitas fisik. Sekarang itu lebih kepada teknologi informasi. Pekerjaan itu terstruktur dan terlokalisasi di suatu tempat. Sekarang sudah fleksibel, itu kerja misalnya kantor tidak mesti lagi di suatu tempat, tetapi bisa di warkop dan sebagainya. Dan terlokalisasi di suatu tempat sekarang bisa maju pada dunia maya. Kemudian pekerja, ini kalau dulu pada kerja yang lama itu pekerja bergantung pada yang lain. Sementara untuk saat ini itu pekerja berdaya itu kemudian agen bebas. Jadi orang diharapkan adalah bekerja sama atau dengan kata lain di sini adalah kolaborasi. Kekuatan pada organisasi, teknologi. Pada tempat kerja lama kita membutuhkan banyak mekanisme, misalnya di bengkel. Sekarang itu sudah pakai sistem digital. Itu sudah tidak lagi banyak menggunakan tenaga manusia, tetapi cukup dengan teknologi yang ada dan itulah yang disebut dengan manusia akan digantikan oleh teknologi yang disebut dengan digital dan juga sekaligus sekarang ada namanya e-business. E-business itu adalah sistem bisnis dengan menggunakan internet. Kemudian pasar. Dulu produk-produk itu tujuannya adalah lokal dan domestik, sekarang sudah global. Kemudian tenaga kerja dulu homogen, sekarang heterogen. Kita orang-orang luar negeri dan tidak sejenis, maksudnya itu lebih banyak. Itu tidak lagi satu model tenaga kerja. Kemudian dari sisi nilai pada perusahaan itu kekuatan pada organisasi adalah stabilitas dan efisiensi. Bagaimana agar perusahaan itu cukup stabil dan hemat atau efisien. Sekarang perubahan dan kecepatan, kita harus tahu bahwa perubahan begitu cepat. Kita kalau stabil dengan produk yang sama terus menerus, kita akan ditinggalkan karena yang lain sudah berubah produk-produknya. Maka tidak heran ketika Samsung itu setiap produk itu banyak seri-seri dan tipe-tipenya. Begitu juga dengan kecepatan. Kita harus cepat untuk model saat ini. Peristiwa pada saat model kerja lama adalah tenang dan dapat diprediksi, sekarang sangat berubah dan sering terjadi krisis. Jadi kita berada dalam uncertainty yang luar biasa untuk membuat usaha saat ini. Jadi siap-siap pada uncertainty itu adalah kita harus siap untuk ikut berubah secara cepat atau kita bertahan atau kita akan digilas oleh zaman. Kemudian kompetensi manajemen, yang pertama persoalan kepemimpinan. Dulu pemimpin itu, manajer itu otoriter, akan bisa memecat siapa saja. Sekarang dia harus memberdayakan. Jadi dia tidak bisa memecat atau dalam hal ini kalau misalnya otoriter maka tidak ada orang yang mau bekerja ke dia. Kemudian yang kedua, dari fokus. Dulu laba. Jadi fokus itu kita ubah dari hubungan dengan karyawan dengan pelanggan. Jadi yang penting adalah karyawan senang dan pelanggan juga puas dengan apa yang menjadi pelayanannya. Bukan lagi kita berorientasi laba. Laba nomor sekian, tetapi hubungan dengan karyawan dan pelanggan itu nomor satu. Kemudian dalam melakukan kegiatan, itu individu pada tahap kerja lama. Tetapi pada kerja baru itu melalui tim. Jadi tim yang bekerja.
Kemudian yang keempat, hubungan sesama dulu di tempat kerja, hubungan antar satu sama lain itu adalah ada konflik dan kompetisi. Nah, yang diharapkan pada kerja baru atau model kerja baru itu kolaborasi. Hari ini sangat-sangat diharapkan bahwa kita berkolaborasi untuk segala hal. Kemudian desain pada tempat kerja atau kerja lama adalah kinerja yang efisien, dan kerja baru adalah kita selalu mencoba untuk uji coba. Bagaimana mengelola krisis yang tak terduga? Kita sebagai seorang manajer itu akan dihadapkan pada sebuah konsep atau proses yang mungkin tiba-tiba dihadapkan pada krisis. Pada saat krisis itu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, sebagai seorang manajer itu harus tetap tenang, tetap terlihat, itu tidak menghilang. Ketika misalnya pada krisis karena COVID-19 ini, maka kita sebagai seorang manajer itu tidak panik, kemudian tetap terlihat, tidak menghilang karena kita perusahaan sudah rugi. Kemudian yang ketiga, ketika terjadi krisis tersebut, maka dahulukan orang sebelum bisnis. Bagaimana orang tetap semampu mungkin kita berdayakan orang tersebut, kita tidak memecatnya ataupun tidak memphk-nya, tetapi kita berusaha supaya dia loyal juga kepada kita nantinya. Kemudian juga kita menyampaikan misalnya begini, menyampaikan kepada seluruh karyawan bahwa hari ini kita rugi sekian, misalnya 1 miliar. Kita sampaikan, tetapi tentang gaji karyawan, selama masih ada yang bisa digunakan untuk menggaji, maka mungkin gajinya dikurangi, tetapi untuk hak dasar hidup karyawan itu tetap bisa dilaksanakan. Dan menyampaikan kebenaran bahwa ini adalah realitas yang terjadi. Dan sebagai seorang manajer juga tahu kapan saatnya mulai berbisnis kembali. Jadi setelah kita menghadapi ini semua solid pada sama-sama krisis, bertahan pada saat sama-sama merasakan pahitnya dunia usaha yang melemah, maka setelah itu kita harus tahu kapan harusnya kita berbisnis. Nah, seperti itu adik-adik sekalian, saya kira untuk pembahasannya cukup sekian. Terima kasih. Kita lanjutkan. Ya, saya kira cukup sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.